Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurkasih dari Sistem Informasi semester 5 di Universitas Pancasakti. Jadi di sini saya mau menyampaikan sebuah rekayasa perangkat lunak. Perangkat lunak adalah satu bidang profesi mendalami cara-cara pengembangan perangkat lunak termasuk pembuatan, pemelihara, manajemen organisasi pengembangan perangkat lunak dan manajemen kualitas. Rekayasa perangkat lunak juga disebut pengubahan perangkat lunak itu sendiri guna mengembangkan, memelihara, dan membangun kembali dengan menggunakan prinsip rekayasa untuk menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja lebih efisien dan efektif untuk penggunanya. Kriteria yang dapat digunakan sebagai acuan dalam rekayasa perangkat lunak. Pertama, dapat terus dirawat dan dipelihara atau maintainability, dapat mengikuti perkembangan teknologi dependability, dapat mengikuti keinginan pengguna atau robust, efektif dan efisien dalam menggunakan energi dan penggunaannya, dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan atau usability. Karakteristik dan atribut perangkat lunak. Software merupakan elemen sistem logik dan bukan elemen sistem fisik seperti hardware. Elemen itu tidak aus tetapi bisa rusak. Elemen software itu direkayasa atau dikembangkan dan bukan dibuat di pabrik seperti hardware. Software itu tidak bisa dirakit. Tujuan dari RPL. Yang pertama adalah menghasilkan sebuah perangkat lunak yang berkualitas. Yang dimaksud dengan menghasilkan sebuah perangkat lunak yang berkualitas adalah dengan berkualitas dapat dilihat dari tiga sisi. Sisi sponsor atau individu atau organisasi yang telah mengeluarkan biaya dalam pembangunan perangkat lunak. Sisi pemakai, siapapun yang menggunakan perangkat lunak tersebut. Sisi pemakai adalah siapapun yang menggunakan perangkat lunak tersebut. Bisa dari manusia, orangnya yang menggunakan perangkat lunak tersebut. Dan sisi maintainer atau modifier yang memelihara dan memodifikasi perangkat lunak tersebut. Bisa diartikan sebagai, jadi perangkat lunak tersebut tuh udah jadi, dan si maintainer ini dia memodifikasi menjadi lebih baik lagi atau mengupgrade menjadi lebih bagus dari sebelumnya. Yang kedua, tujuan dari RPL adalah menghasilkan perangkat lunak dengan biaya yang efisien. Dengan rekayasa perangkat lunak, maka tujuannya adalah untuk menghasilkan biaya yang efisien, jadi lebih menghemat pengeluaran kita sendiri. Jenis-jenis perangkat lunak. Perangkat lunak sistem. Perangkat lunak yang kegunaannya lebih banyak ditujukan untuk operasional komputer, seperti sistem operasi, penerjemah bahasa pemrograman atau compiler interpreter. Yang kedua, perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak kegunaannya lebih banyak ditujukan untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pemakai, seperti program paket yang sudah jadi, program aplikasi buatan sendiri. Ada 3 fokus manajemen proyek program perangkat lunak. Yang pertama ada people atau manusia. Di sini mempertinggi kesiapan organisasi perangkat lunak untuk mengerjakan aplikasi yang semakin kompleks. Yang kedua ada problem atau masalah. Objektivitas dan ruang lingkupnya harus ditetapkan, pemecahan alternatifnya harus dipertimbangkan, teknik dan bahasanya pun harus didefinisikan. Yang ketiga ada proses. Memberikan suatu kerangka kerja di mana rencana komprehensif bagi pengembangan perangkat lunak. Proses-proses dalam manajemen proyek. Manajemen proyek merupakan lapisan pertama dalam proses rekayasa perangkat lunak skala besar untuk menuju pada proyek yang berhasil. Perlu dimengerti tentang lingkup pekerjaan, risiko yang dapat ditimbulkan, sumber-sumber yang diperlukan, tugas yang harus dilaksanakan, patokan yang harus diikuti, usaha atau biaya yang dikeluarkan, dan penjadwalan. Sekian materi yang saya sampaikan. Jika banyak salah kata atau yang kurang mengerti bisa dipertanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.